Saudara, tiap-tiap kali, tiap-tiap bulan itu acaranya selalu hampir tidak sama, saudara. Jadi ternyata dimulai jam berapa? Jam 6 kurang seperempat. Saya sendiri di sana kaget. Loh, kok sudah mulai? Langsung saya sudah lari ke jalan ke sini. Sampai di sini saya lihat, waduh, untung tidak terlambat. Tuhan ini hadir, saudara. Sampai saya nangis luar biasa. Kalau saya telat, rugi saya. Dan dia hadir. Maka dari itu, saudara, di dalam mengikut akan Tuhan, kita kerap kali tidak dapat dibatasi dengan liturgi, dengan kebiasaan, dengan cara-cara, metode yang sudah dialami. Tidak bisa, saudara. Maka dari itu kita harus coba mengenal akan Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita, itu gampang. Betul tidak? Tapi kalau saudara mengenal Tuhan, ini susah, saudara. Sebabnya apa? Kita harus masuk di dalam dunia roh. Maka dari itu kita harus mau belajar. Sebab saudara dan saya ini warga negara kerajaan surga. Tapi kalau saudara umpamanya dari warga negara Amerika, saudara tidak mau belajar Inggris. Saudara tidak mau belajar kebiasaan. Nanti saudara pergi ke Amerika jadi apa? Tontonan. Orang lain ngomong, kamu bengong. Terus orang lain ketawa, kamu turut ketawa. Tanyanya ada apa? Nggak tahu. Nah itu masalahnya, saudara. Demikian juga nanti kalau saudara masuk surga, saudara tidak latihan di sini, mana mungkin. Jadi di sana nanti cuma gini toh. Ngomong gitu. Ini karena saya pernah diajak ke surga, begitu saudara. Makanya Tuhan bilang, saksikan, ajarkan. Sebab saya pada waktu umur sekitar 20-an itu, saya di gereja itu, saya diajak sana. Dibawa, di dalam gereja dibawa gitu. Tuhan bilang gini, ayo pergi. Aku meni, loh, aku mati. Enggak. Terus, anak nakal. Saya disebut anak nakal loh. Sama Tuhan Yesus. Jadi jangan dikira bahwa saya ini anak baik-baik. Anak nakal. Saya bilang. Sebabnya saya mau pendetanya bilang gini, kalau saudara percaya Yesus, surga disediakan buat saudara. Saya langsung di sana ngomong. Nanti pendeta ini tak tanya. Berani ngomong, sudah ke surga apa belum? Langsung Tuhan itu datang bilang gini, anak nakal. Siapa sih ngomong? Ada ngomong. Wah, nah itu pertama kali saya takut, saudara. Terus ngomong lagi, anak nakal. Oh, saya kenal, oh Tuhan. Loh, aku kan enggak ngapa-ngapain, aku bilang. Oh, cuma aku nanti mau tanya. Ambil pendeta itu loh, sudah ke surga apa belum? Kok berani ngomong? Oh ya, kamu ini nakal. Ayo ikut sekarang. Kaget tuh. Ikut kemana? Ke surga. Wah. Terus saya digotong, dibawa gitu. Jiwa sama roh saya yang ikut. Saya lihat tubuh saya di situ. Aku mati. Enggak. Lula tubuhku ada jiwanya itu. Itu kelontongan di situ, saya bilang. Kalau disenggol kan roboh. Oh, enggak ada jiwanya, enggak ada roy. Aku bilang, enggak ada orang berani jamah. Karena aku. Ini loh, saudara. Makanya kalau saudara itu tidak ngalami sendiri, saudara tidak akan percaya. Ada satu kuasa di luar pengetahuan dan pengertian saudara yang saudara dan saya sendiri tidak tahu. Saya duduk di antara orang banyak. Empet-empetan begitu. Tapi orang sebelah-sebelah saya tidak tahu kalau saya tidak ada jiwani dan roy. Sebab saya lihat sendiri gini. Kelihatannya sepanen. Padahal sebetulnya sudah mati itu sebetulnya. Jadi enggak, saya sampai di surga, saudara, terangnya lebih terang dari matahari. Saya dibawa sana, digandeng sama Tuhan. Saya bilang, bingung, bener. Makanya aku bilang, kamu nanti ya kayak gitu. Bengong. Gini tok, gini. Tuhan bilang, aku bilang, terangnya kok awet. Ini enggak ngomong. Di sini baru, terangnya kok kayak gini. Tuhan bilang, iya terangnya aku. Loh,
Aku belum ngomong, dia sudah tahu. Ya terangnya aku. Wah. Sejuknya luar biasa. Belum pernah di dunia ada sejuk seperti di surga nanti. Tanya itu, kamu tidak usah khawatir. Apa yang ditulis Alkitab, ya dan amin. Maka pada waktu itu saya bilang, waduh. Kalau Tuhan, aku ya cuma waduh gitu toh. Tapi pikir, wah luar biasa. Sejuknya kok kayak gini. Tuhan bilang, karena ini damai sejahtera yang aku berikan dan janjikan. Damai sejahtera yang aku berikan kepada kamu, kata Tuhan, tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Kamu merasakan? Ya. Di dalam Mazmur bilang apa? Kecaplah dan rasakan. Bisa. Tetapi jangan dibalik. Nanti saudara merasa. Nah, lalu konklusinya Tuhan Allah, saudara. Dalam dunia roh dan dunia daging jangan dibalik. Dunia roh bisa dirasakan, tapi jangan dibalik. Daging yang ngerasa itu roh. Tidak bisa dibalik. Hati-hati. Ini kesalahan daripada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah berkarunia dan mengalami, mereka lalu dibalik. Kalau gini, merasanya gini, Tuhan hadir. Belum tentu. Kalau Tuhan hadir, hati ini rasanya, saudara, macam-macam. Gak bisa lalu, aku belum pernah nangis. Tuhan hadir, terharu luar biasa. Saya itu orang yang gak cengeng. Saya bilang, setelah saya ketemu Tuhan, jadi cengeng. Tapi jangan kira kalau Tuhan nanti ketemu, kamu datang terus kamu nangis terus. Dah. Kadang-kadang kalau sudah marah kayak guntur. Ngeri. Ya aku udah gitu. Jangan marah dong. Saya bilang, maksud aku takut, hancur aku nanti ini. Rasanya itu kayak mau jadi terkeping-keping. Nanti itu dong Tuhan, aku takut. Aku bilang itu. Makanya jangan nakal. Ya. Jadi macam-macam. Makanya jangan membatasi. Jangan pengalaman dijadikan metode. Hati-hati. Sebab itu nanti bisa dipakai setan. Yang datang setan bukan Tuhan. Sedang kalau setan seperti Tuhan, saudara tidak bisa membedakan. Akalmu tidak bisa. Jiwamu pun tidak bisa. Rohmu sendiri tidak bisa. Kalau tidak Roh Kudus. Maka dari itu saudara. Saya Denny tadi. Ini Denny. Daniel Denny. Itu anakku sing dulu onderdile kurang dulu. Siapa yang percaya kok sekarang gendut aku gendut deh. Itu yang onderdile tidak ada dulu. 4 dunia tidak ada, itu dia tidak punya. Dokter bilang, tidak bisa, mesti mati. Saya bilang, memang harus mati, saya bilang. Ya makanya itu tak bawa pulang supaya cepat mati. Nah, aneh dah ya. Jadi dari dulu mula saya memang wataknya aneh, saudara. Kalau Tuhan sudah ngomong, saya mau cepat-cepat laksanakan. Oh, itu watak saya. Saya tidak mau lambat-lambat. Sebabnya apa? Saya tuh punya moto gini. Kalau ikut Tuhan, ikut sekalian. Sudah kepalang tenggelam. Kalau dunia sekalian. Kepalang nanti masuk neraka yang paling dalam. Makanya mama saya dulu, saya umur 15 ditanya. Nak, kamu besok, umur 15. Saya 12 ketemu Tuhan, 12 sebelumnya umur 12 mama tanya. Nak, besok kamu jadi apa? Aku besok jadi sarjana. Terus tidak mau kawin. Kaget mama. Kenapa? Kawin itu neraka. Kenapa? Nah, mama, papa ribut terus. Aku bilang, buat apa kawin? Lah terus, gak kawin. Gak kawin, tapi punya simpanan di mana-mana. Wah. Ini saya bilang, saya ini super mata keranjang dulu.
Maka dari itu saudara jangan merasa, wah pasti Tuhan. Ini pasti tidak bisa saudara. Sebabnya apa? Saya pada waktu ketemu Tuhan dan setan seperti Tuhan Yesus. Tidak bisa. Roh Kudus sudah saya ajak bicara. Saya berkata, Tuhan Yesus datang. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus datang ya. Tuhan Yesus, Roh Kudusnya diam. Gini diem. Tak sembah ya Tuhan. Jangan cepat-cepat nyembah. Sudah diomongi begitu masih tidak tahu kalau itu setan. Soalnya apa saudara? Tuhan Yesus atau Roh Kudus tidak mau ngasih tahu. Oh itu setan. Soalnya apa? Karena setan minta izin Tuhan mencobai saya. Loh. Nah, kalau mencobai lalu dikasih tahu sama Roh Kudus kan tidak lucu. Wong sudah minta izin sama Tuhan. Ini loh saudara. Kamu harus tahu kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau anak sudah mengizinkan, Roh Kudus menghormati. Luar biasa. Kalau Bapa sudah setuju, Anak dan Roh Kudus menghormati. Ini. Nah, hari ini Tuhan itu mau mengajar saudara dan saya. Kerendahan hati. Kenapa saudara? Karena kuncinya untuk engkau bisa bergaul akrab dengan Tuhan, rendah hati. Engkau mencapai target yang disediakan Tuhan, rendah hati. Engkau mengalami damai sejahtera dengan keluargamu, rendah hati. Dan Tuhan khusus bulan ini, itu khusus mau memberikan ini, mengarahkan karena apa? Tuhan mau supaya keluarga ini seperti yang dikatakan satu orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Nah, ini yang bagian saudara menyiapkan, bagian Tuhan itu nanti yang akan memberikan. Karena gini saudara, saudara dan saya tidak dapat, aku mau rendah hati terus datang. Tidak mungkin. Itu bukan karyamu. Itu karyanya siapa? Tuhan. Tapi kerjasama dengan saudara. Nah ini yang Tuhan mau. Jadi, tapi bukan hari ini loh ya. Ini disiapkan dulu bagian kamu. Besok itu urapannya. Itu aneh-aneh. Saya sampai aneh-aneh sih Tuhan. Hari ini persembahan. Tuhan bilang, beri. Maka aku akan beri. Loh kok aneh-aneh. Jadi ada orang tanya bilang, loh Pak persembahannya kapan? Nggak ngerti. Kok kadang-kadang kok hari pertama, kadang-kadang hari kedua. Lah ya mau nih gitu. Gak bisa diatur dia itu. Dia yang ngatur aku. Jadi setiap kali itu kita panitia mesti berdoa dulu. Tuhan maunya apa, terus dapat pernyataan dari sana, dari sini. Bukan dari saya, saudara. Dari orang-orang, dari panitia itu. Terus kemudian apa? Saya yang berdoa. Nah, saya yang, oh ini dari sini. Ini dari. Terus bagaimana Tuhan Roh Kudus? Nah, kamu harus ngerti, wong kowe pemimpin nih. Ini, gini. Ayo dirangkai jadi satu. Loh, saudara. Jadi bukan dari saya. Saya ini cuma tukang apa? Ngerangkai. Lumayan toh. Makanya saudara tidak akan tahu. Pada waktu saya secara akal, secara daging, secara roh saya nilai. Tidak ada bedanya memang Tuhan. Itu memang Tuhan. Tapi Roh Kudus diem aja. Saya ya, Tuhan gitu kok gak boleh sih, kenapa sih? Diem aja ya sudah. Nah, justru di situ makanya saya akan kembali ini ajarkan karena apa? Bedanya tuh tipis, saudara. Saudara tidak akan tahu. Dengan hikmatmu, akalmu, dengan rohmu tidak bisa kecuali Roh Al Kudus. Sebab pada waktu itu persis seperti di Tuhan Yesus dicobai sama setan, saya ngalami, saudara. Dan dia ngomongnya hampir sama. Yusa, manggili saya tuh teku aneh. Sama. Saya tuh kenal seperti saudara saya sama istri saya. Kalau saya telepon dari luar kota, istri saya langsung tahu enggak?
Tahu, meskipun suaranya serak habis bangun tidur, ya tetap tahu. Sebabnya apa? Nadanya ini beda. Manggil dia umpamanya. Saya kalau manggil dia kan, yang. Padahal namanya bukan yang. Namanya itu kiat. Kiat itu bahasa Jawa ini kuat. Jadi saya jarang manggil dia, Cat, ya enggak. Yang. Langsung dia. Kenapa? Nah, ya dah. Biarpun bagaimana? Lah ini Tuhan yang nyebutnya. Yusa. Loh. Jadi, waduh Tuhan. Tuh. Padahal setan gak ngerti, saudara. Dia manggilnya sama. Terus ngomongin. Kamu sudah dididik oleh Tuhanmu. Terus benar toh? Kamu dipanggil oleh Tuhan. Jadi, dia ngomongnya benar. Dia enggak berani dia mengatakan dia Tuhan. Tuhanmu. Benar. Logis. Enggak salah, enggak. Sekarang aku. Nah, dia bilang enggak aku. Dia bilang aku minta engkau berjanji. Janji apa Tuhan lu? Minta sebut Tuhan lu. Bayangin, kurang ajar enggak? Janji apa Tuhan? Lakukan firman Tuhan dengan benar. Yuk, coba bayangin. Coba saudara sekarang ini sedang menggebu-gebu kayak Petrus. Mati untuk Yesus mau. Ditanyai gitu saudara. Aku cuma minta kamu. Janjinya janji, tapi dia tidak pakai bahasa Inggris. No. Zaman sekarang kan komitmen. Wah. Saudara suka komitmen loh? Ayo jujur, betul? Makanya saya bilang hati-hati saudara. Sebab setan itu paling seneng gitu. Komit, jadi komat kamit. Sebabnya apa saudara? Bisa ngucapkan, gak bisa ngelakuin. Dia berkata gini. Cuma untungnya dia pada waktu itu udah pakai bahasa Inggris karena aku gak bisa Inggris. Setannya lebih pinter, ngerti. Dia aku dikasih komit gak ngerti aku apa itu. Dia cuma, aku minta kamu berjanji. Janji apa Tuhan? Lakukan, janjinya tidak jelek. Lakukan firman Tuhan dengan benar. Ini di sini, saudara. Ya logis toh ya. Kamu ya gitu dah. Ya otomatis. Hati-hati. Cuma saya punya kelebihan satu. Tanya Roh Kudus. Saya ngomong, Tuhan Roh Kudus. Ini Tuhan Yesus kok minta janji aku ngelakuin firman. Ya logis toh ya Tuhan. Siapa yang tidak mau melakukan firman Tuhan dan benar? Roh Kudus jawab lagi. Jangan cepat-cepat jawab. Di sini ada bedanya. Sudah menangkap, sudah berpikir, tapi belum diucapkan, diperbuat. Jadi belum dosa. Nah, belum komit. Iman tanpa perbuatan, mati, baru separuh. Nah, jadi pada waktu itu saya bilang, loh kenapa Tuhan? Tanyaannya Roh Kudus sama tanyaannya setan sama. Oh, saudara. Tanyaannya dia, yang didik kamu siapa? Saya ganti yang jawab. Tuhan Yesus. Yang ngajar kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang manggil kamu siapa? Tuhan Yesus. Yang memampukan kamu siapa? Tuhan Yesus. Pikir. Kalau segala-galanya Tuhan Yesus, pikir. Kaget aku. Kayak orang disentak. Lah kalau segala-galanya Tuhan Yesus kok dia yang minta garansi saya. Aneh orang ini. Wah, langsung emosi saya memuncak. Saya jengkel. Aneh ya Tuhan. Loh, dia kok yang saya bisa melakukan karena dia kok. Sekarang aku disuruh janji. Roh Kudus bilang, lah ya.
Ngerti kamu? Ngerti. Ya sudah, jawab sana. Jawab. Jawab udah halus, saudara. Sudah gitu, sudah jengkel kok saya. Padahal nggak ngerti kalau itu setan. Aku bilang, Tuhan Yesus. Ya, saya tak sebut Tuhan Yesus loh ya. Meskipun aku jengkel, aku marah ya. Tuhan Yesus, tak tuding gini loh. Tuhan Yesus, nggak lucu ya. Tak gitu Yesus. Untung loh saudara, ternyata itu setan juga ada kurang ajar saya. Bayangin. Tuhan Yesus, nggak lucu ya. Segala sesuatu itu kamu yang jamin aku. Kok aku suruh jamin kamu? Nggak lucu ya kamu. Muncul Tuhan Yesus asli. Bingung aku dua. Loh, aku sampai gini. Rambutnya tak jejer kayak gitu. Sama. Loh sama hidungnya. Sama. Sampai ke bawah. Sama. Cuma apa? Tangannya disimpan. Jadi lubangnya nggak kelihatan. Dia ini gini. Aneh. Yang datang pertama Tuhan Yesus. Ya turut gini. Lah. Jadi nggak bisa lihat toh. Yang mana ini? Lalu karena saya sudah jawab gitu. Tuhannya tangannya dikeluarkan. Iblis. Tahu saya. Oh ini asli ini. Iblis. Dengar jawaban hambaku. Aku yang bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh hambaku. Setan langsung. Ya sudah. But hilang. Nah, lalu saya, Tuhan, aku bilang, ya gini saya, Tuhan, kok begitu? Dia minta izin mencobai kamu. Ya kok mau izinkan? Persis kamu enggak? Kamu kalau sakit, kok diizinkan? Mengapa? Sama dah. Sama. Jadi kamu sama saya sama dah? Sama. Cuma bedanya kamu belum ngalami, aku sudah ngalami. Bedanya cuma di situ, saudara. Nah, waktu itu dia minta izin mencoba. Lah kok kamu izinkan? Aku tahu kamu pasti bisa mengatasi. Karena kamu bergantung, perhatikan. Karena kamu bergantung kepada Roh Al-Kudus. Saudara? Maka dari itu kalau saudara dan saya tidak mulai sekarang belajar bergantung kepada Roh Al-Kudus. Nah, orang bergantung itu sebetulnya kalau orang itu sadar bahwa dia tidak dapat melakukan apa-apa. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata apa di dalam Yohanes 15? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi sebetulnya saudara dan saya harusnya gantung sama Tuhan, enggak? Dan saudara dan saya itu satu anugerah. Karena saudara dan saya, Tuhan Yesus sudah berkata, sejak engkau bertobat, Roh Kudus, aku berikan kepada kamu yang masuk dalam hati. Jadi sebetulnya orang Kristen itu punya jaminan yang luar biasa. Nah, ada satu rahasia yang Tuhan ungkapkan. Mari kita buka di dalam Matius pasal yang ke-11. Matius 11 ayat 25. Nah, ini kuncinya di sini, saudara. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapak, dan tidak seorang pun mengenal Bapak selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, ini saudara yang penting. Kalau Tuhan berkenan menyatakan, baru saudara dan saya ngerti. Tapi rahasia apa itu? Loh, ini kan dikatakan padanya, ini tersembunyi bagi orang bijak dan orang pandai. Makanya saya bilang apa? Kalau kamu kenal Tuhan, tambah lama tambah bodoh.
Kalau kamu kenal Tuhan, lalu tambah lama tambah pinter, itu tandanya salah. Sebabnya apa? Sebab kamu kan nyanyi. Tuhan bertambah-tambah, aku berkurang-kurang. Jadi kalau kamu kenal Tuhan, kamu bertambah-tambah. Tuhannya tambah kurang. Salah, saudara. Sebab Alkitab sudah berkata, ini engkau rahasiakan. Nah, rahasia apa? Nah ini saudara. Rahasia kerja Yesus di dalam dunia. Ini memberi contoh saudara dan saya. Dan ini dinyatakan kepada orang kecil. Artinya apa? Aku tidak tahu Inggrisnya, cuma aku mau tanya Agung. Kecilnya di sini itu saya dikasih tahu Tuhan, kecilnya di sini itu orang yang kecil, itu orang yang rendah hati. Orang yang nggak punya apa-apa. Miskin di dalam kerajaan surga. Itu orang kecil. Ma Inggrisnya apa Agung? Jadi Tuhan berkata kecilnya ini itu orang yang rendah hati, yang tidak punya apa-apa. Kecil. Nah, saudara tahu? Nah, kalau kamu tidak seperti anak kecil, tidak bisa masuk surga. Anak kecil itu punya apa? Tidak punya apa-apa, saudara. Maka Tuhan Yesus berkata, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini. Nah, rahasianya apa? Nah, rahasianya ternyata ini, saudara. Tuhan Yesus berkata apa? Aku di dalam kamu, kamu di dalam aku. Aku belum. Kamu tahu rahasianya itu apa? Aku. Rahasianya itu di tempat aku. Tentang Yesus ini merupakan rahasia. Contohnya apa? Orang Farisi, ahli Taurat, itu belajar Alkitab mau menantikan siapa? Yesus. Tapi Yesusnya sudah ada, mereka tersembunyi. Karena apa? Karena merasa pinter. Jadi orang gede. Gak ketemu. Terselubung Yesusnya. Gak kelihatan. Ngerti? Orang bijaksana. Pada waktu Yesus lahir, bintang ada di mana? Timur. Orang timur itu orang mana? Orang India, orang Cina, orang timur itu pergi ke sana. Tahu Yesus gak? Tahu. Waktu kecil, waktu besar tidak ketemu Yesus. Ngerti saudara? Orang bijaksana pun terselubung. Orang pandai terselubung. Tapi orang kecil. Nah, orang kecil ini tidak punya apa-apa. Orang yang rendah hati. Nah, orang yang rendah hati itu satu. Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku, belajarlah kepadaku. Karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Pikulahku yang kupasang. Nah, sekarang saudara dan saya suruh mikul kuknya Tuhan. Kuk itu apa? Beban. Jadi, kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan, kalau saudara bisa benar-benar menuruti kayak Tuhan Yesus jadi anak kecil, yang tidak punya apa-apa, segala sesuatu tergantung pada Tuhan. Maka bebanmu ringan. Itu saya alami. Makanya saya bilang apa? Saya sekarang dikenal. Dulu di Surabaya sudah terkenal itu. Sekarang di Jakarta mulai dikenal. Mister tidak apa-apa. Bahasa Jawa ini. Ora apa-apa. Jadi kalau ada orang, Pak, kamu kok diomongi gini? Ora apa-apa. Enggak apa-apa. Kamu dikatakan gini? Enggak apa-apa. Pak, khotbahmu dibatalin? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Memang saya tidak pernah sakit hati. Kenapa? Tidak sakit hati. Saudara tahu rahasianya. Gak bisa saudara bilang, gak sakit hati. Nonsen, bro. Tapi kalau kamu sudah ngerti, baru bisa. Saya ngertinya kenapa? Gini. Ngalami.
saya ini ada orang tua umurnya 70. Ngirim minta pelayanan. Seorang sarjana SH terkenal. Sangat terkenal. Kaya raya. Jadi komplit. Nulis surat sama saya. Pak Yusa, tolong layani saya. Minta pelayanan. Saya tidak sembayang, tak lihat. Jawab, tidak bisa. Balik orangnya, sopirnya balik. Setengah jam balik lagi nulis surat. Pak Yusa, kalau engkau tidak melayani, besok saya bunuh diri. Saudara, apa jawaban saya? Silahkan bunuh diri. Yang masuk neraka kamu. Bayangin saudara, itu saya. Tanya itu istri saya. Istri saya itu giling-giling. Kok itu bagaimana sih? Loh, tapi itu dulu loh ya. Waktu dulu belum jadi hamba Tuhan, masih jadi dokter. Jadi tak tulis di situ, saudara. Supaya pulang lagi. Pulang lagi setengah jam balik lagi. Nulis di surat. Kalau Anda tidak mau melayani, saya sungguh-sungguh serat garisi. Bunuh diri. Mau tak tulis lagi? Silahkan. Yakin saudara. Terus tak tulis loh. Si Tuhan ngomong. Layani. Apa Tuhan? Layani. Orang kaya. Susah masuk surga. Terus dia bilang. Dia benar-benar besok bunuh diri. Dan kamu tak tuntut. Oh ya. Jangan gitu dong. Aku bilang. Aku yang gak apa-apa kok mau tuntut. Lah dia minta melayani. Kau gak mau. Benar mau bunuh diri. Iya. Aku kan yang tahu. Ya sudah. Tak balas. Oke, besok jam 7 pagi saya datang. Nah, tiap minggu 2 kali saya layani saudara. Jam 7 sampai jam 8 saya pergi kantor. Jam 7, jam 8. Itu tiap minggu 2 kali. Dari bangkrut, miskin, habis semua disita. 3 tahun saya melayani. Tidak jadi bunuh diri. Lalu, saudara tahu? Waduh, ngajuin kredit ke negeri Belanda di ACC, saudara. Wah, bukan jadi miskin, bakal jadi kaya raya, saudara. Miliarder. Zaman tahun 70-an. Dia kaya. Wah, saya yang layani kan turut seneng. Wong berhasil, siapa tahu. Loh. Jujur. Wong aku dulu masih mata keranjang. Kok mata keranjang? Mata duitan. Loh, bener toh ya? Terus terang jujur sampai sekarang aja pendeta banyak yang gitu enggak? Hah? Ngelayani orang kaya, didoake siapa tahu. Cuma ada pendeta yang halus, ada yang kasar. Yang kasar gini, perpuluhan ini masuk saya. Nah, itu yang kasar. Cuma sing halus gini, ya semoga berhasil, siapa tahu. Kan ada embel-embele ya toh. Siapa tahu keciprat. Nah, saudara tahu? Saya ngalami, makanya saya sekarang tidak berani. Saya tidak pernah ngomong gini. Doain, berhasil pada berhasil, bukan urusan saya. Di Jakarta ini. Saya doakan berhasil, dia bilang, Pak, maaf ya Pak. Maaf apa? Perpuluhan ini tidak kasih kamu. Aku tidak butuh perpuluhanmu. Lah, Bapak kan yang doain. Iya. Tapi Tuhan suruh ngasih ke orang lain. Itu betul. Sebab Alkitab berkata, yang satu menanam, yang lain menuai. Nah, jadi nanti orang lain yang berdoa, yang nuai aku kebalik Jadi balik-balik supaya kita tidak jatuh dalam dosa mengharapkan manusia. Nah, itu Tuhan. Makanya saya sudah kenal. Nah, ini berhasil saudara. Apa terjadi?
Saya senang karena berhasil. Saya jam 7 ke sana, saudara. Duduk ini di kursi. Ayo Om, buka Alkitab. Buka Alkitab. Saudara tahu, tak suruh buka Alkitab. Jawabannya itu langsung duduknya lain. Dulunya gini, sekarang. Aku bilang, loh Om. Kamu ini. Aku mulai hari ini tidak butuh kamu. Bayangin saudara. Aku mulai hari ini tidak butuh kamu. Aku kan kayak orang ditampar. Kenapa Om? Kreditku dari negeri Belanda keluar. Dan aku sudah ditelepon Bank Indonesia. Besok jam 12. Cair. Uang ambil. Aku bilang, loh harusnya puji Tuhan toh Om. Iya. Lah kok. Lah ya aku gak butuh kamu. Waktu dia bilang gitu. Ini marah enggak saya? Kalau enggak marah itu namanya malaikat. Saya marah saudara. Manusia. Marah saya bilang. Oh baik ya. Langsung saya tuh ngomong ke Tuhan. Nah lihat tuh. Kan 3 tahun yang lalu aku sudah tidak mau melayani model kayak gini. Orang kaya susah masuk surga. Mau suruh sekarang aku diusir-usir. Sudah berhasil bayangin saudara. Saya marah sama Tuhan juga. Nah, karena belum ngerti. Ya toh? Makanya tak ajari. Marah gitu. Waktu marah saya mau pergi saudara. Pulang beneran toh. Ngangkat kursi ini kantil. Saya naik turun naik. Loh, ya gak bisa toh ya jalan deh. Bawa kos. Aku bilang. Terus tak gini ke. Loh gak ada leme. Tapi demikian saya naik. Kursi ini naik. Ini perintah Tuhan. 2 kali saya tahu bahwa saya tidak boleh pergi. Tuhan tidak ngomong. Tidak boleh pergi. Enggak. Kursi ini tempel. Angsal saya naik. Kursi ini naik. Aku angsal mau pulang gini. Terus ngangkat. Saya gak bisa melaku. Duduk meneh. Duduk tak gini-gini. Gak ada leme. Ngesar gak ada leme. Terus berdiri lagi. Ikut lagi. Loh. 2 kali saya langsung bilang. Ya ngerti aku. Wah, saudara. Itu Tuhan ngomong. Melalui apa? Kursi. Makanya jangan batasi Tuhan. Tuhan tuh suka guru. Lawang kok ngomong. Jangan pergi. Ya toh. Lah kok kursi ini ditempel. Aneh-aneh we aku bilang. Lampu ya ngomong. Jangan pergi. Ya kan yang aku nurut toh ya. Kursi ini ditempel. Jadi gak bisa pergi. Sebabnya dek diomongi. Saya mungkin sengaja tetap bantah. Satu-satunya jalan yang paling baik. Kursi. Ada siapa jalan di kursi. Terus. Ya ngerti ya. Lah diem aku. Saudara tahu? Dia nguliai aku 1 jam. Aku ngajari dia 3 tahun. Dia sekarang nguliai aku 3 jam. Aduh 1 jam dia bilang ngomong terus. Dia bilang ini. Kalau bukan saya tidak mungkin. Saya membuat proposal. Saya membuat ini. Sehingga mereka yakin. Bank di Belanda oke. Dan dia memang lulusan Belanda saudara. Dia memang lulusan Belanda. Saya jadi. Karena Tuhan bilang suruh duduk. Ya wes. Aku tidak marah. Jadi saya diemi. Ya terus cerita Cerita. Selesai? Dah Om. Sudah Om. Ya sudah selesai kamu boleh pulang. Bayangin rasain kayak apa. Sakitnya kayak apa. Langsung saya mau pulang. Tuhan bicara. Ngomong langsung. Beritahukan firmanku. Kaget aku. Apa Tuhan? Katakan kepada dia. Kreditmu besok jam 12 dibatalkan. Bayangin saudara. Dia ketawa kayak setan.
Sebabnya dia bilang, hahaha, itu tidak mungkin. Kalau Indonesia mungkin. Tapi kalau Belanda, orang luar negeri, sudah ditanda tangani. Sudah dikirim ke BI. Tidak mungkin dibatalkan. Dia ketawa. Ganti saya juga tidak mau kalah. Saya kenal bapakku di surga, tuanku. Dengar, saya bilang. Wah, ini bukan Tuhan, saya. Dengar, saya bilang. Kalau besok jam 12 tidak jadi, jangan panggil aku hamba Yesus Kristus Tuhan. Ayo, itu sombong enggak? Ngawur. Itu makanya kamu tidak bisa bedai orang sombong ambek orang percaya. Oh, makanya orang percaya itu seperti orang sombong. Coba bayangin, saudara. Bagaimana saya berani ngomong gitu kalau tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Tidak berani, saudara. Ragu-ragu. Tapi karena saya kenal, saya berani ngomong, saudara. Saya ngomongnya apa? Kalau tidak jadi, jangan panggil aku hamba Tuhan. Karena yang berbicara itu dia. Dan aku kenal siapa dia. Ya ketawa. Oke, selesai. Angkat pantat, gampang. Ringan. Udah ikut ke sini. Aku bilang, ayo Tuhan. Nah, sudah selesai, pulang. Wah, saya santai, saudara. Tapi saudara, apakah sudah selesai? Tidak. Sampai rumah, saya masuk kamar. Oh, saya adu perkara be Tuhan. Iya. Nggak di sana tok, di sini Tuhan. Kau bilang, karepmu itu piye toh, coba. Jadi karep itu apa? Maumu itu apa? Suruh melayani 3 tahun, tak layani. Setiap jam 7, Selasa, Jumat. 3 tahun, sudah berhasil. Kayak gini hasilnya. Engkau kan maha tahu. Saya bilang, kenapa mbok suruh melayani model kayak gini? Orang yang gampang masuk surga banyak. Tuhan itu rendah hatinya, saudara. Makanya kita nanti belajar. Tuhan bilang apa? Yusa, engkau kok ndak kenal aku? Nah, coba terangin. Tuhan bilang apa? Apa kata Alkitab di dalam Matius? Jikalau engkau dihina karena aku, jikalau engkau diejek karena aku, jikalau engkau melakukan firman-Ku dengan benar, dan kamu ditolak dan diejek, ngucap syukur. Karena upahmu besar di surga. Kamu mau upah di dunia apa di surga? Mak, dia kaget. Ya, di surga. Ya, kamu digitu, kamu kerja 3 tahun gak dapat hasil apa-apa tuh. Malah dimaki tuh, diejek tuh. Ya, upahmu tuh double. Oh, ya kalau gitu, ya suruh ngecek. Sejak hari itu, saya kalau ditolak, diejek, malah ngucap syukur. Ejekannya tambah banyak, tambah besar upai. Makanya enggak pernah sakit, seneng, enggak apa-apa. Tapi dok ini puji Tuhan. Jadi deh, khotbah ditolak barang itu, puji Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah merintah, ditolak. Dia tetap khotbah, tapi upai tetap saya punya. Penak dah. Orang kerja, menerima. Makanya sekarang saya orangnya tidak pusing, dah santai aja. Ngelayani orang 1000 ya tidak apa-apa, ngelayani 1 ya tidak apa-apa. Toh upai sama. Ngerti saudara? Ini kayak gini nanti kolektor. Jangan kamu kira ini masuk kantong saya semua ya. Enggak. Yang ngurusi juga orang lain, enggak mau saya. Nanti saya bisa mata duitnya kambuh. Jadi, saudara, maka dari itu
Sejak itu, saudara tahu apa terjadi? Saya sukacita, muji Tuhan. Besoknya, jam 12:30, Om ini ngebel rumah saya. Tak terlihat. Hehe, Om. Terus dibukai. Halo Om. Aku ketawa-ketawa sungguh. Tidak sakit hati. Halo Om. Lutut nyembah. Nangis kayak anak kecil. Ampuni aku Yusa. Ampuni aku Yusa. Saya bilang, jangan minta ampun saya. Saya sudah dapat upah di surga. Minta ampun be Yesus Tuhan. Sebab yang batalin bukan saya, Tuhan. Jam 12 tepat. Direktur BI telepon. Ini selama saya jadi direktur BI belum pernah ngalami. Ini pertama kali dan tidak akan terulang lagi. Ada kredit sudah ditandatangani oleh Dewan Direksi Negeri Belanda. Dibatalkan. Alasannya apa? Di situ dikatakan. Dibatalkan dengan tanpa alasan. Bayangin. Tidak keluar sak sen, saudara. Bodol bangkrut lagi. Dan akhirnya dia bertobat. Saya layani lagi 2 tahun. Bayangin saudara. Suruh melayani lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, mau, pai gede. Mau saya. 2 tahun. Mati. Mati saudara. Mati juga cari saya. Bisa. Om, siap. Pulang. Sebelum pulang saudara tahu? Saya diuji lagi saudara. Semua aset dia, pabrik dan saya dibawa ke notaris, panggil notaris, suruh tanda tangan. Semua aset dia diberikan saya. Bayangin saudara. Aset tinggalannya rumah di jalan Asia Afrika sekarang jadi Bank Penin. Itu dikasihkan saya. Bayangin saudara. Saya suruh nanda tangani. Saya berdoa. Tuhan, apa ini? Gak jawab. Waduh. Melihat ya. Padahal pada waktu itu tanya istri saya. Saya masih punya utang. Karena apa? Ada orang ngasih emas 2 kilo untuk beli rumah. Tapi belum bisa bayar. 2 kilo emas. Itu harganya cuma 5 juta. Disodori aset. Miliar. Bayangin. Saya bilang, Tuhan, tidak jawab. Tuhan. Tidak jawab. Tahu saya. Makanya saudara harus tahu. Seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kalau Tuhan Yesus, Bapak kalau boleh cawan ini lewat. Tidak dijawab dong. Bapak kalau boleh cawan ini lewat. Tidak dijawab. Hari doa ketiga. Kalau aku harus jalan-jalan. Tidak dijawab. Itu jawaban. Ngerti? Kalau kamu 2 kali berdoa. Sudah bergumul tidak dijawab. Itu jawaban. Tidak dijawab. Bapak, aku bilang, gak dijawab. Tuhan, gak jawab. Tahu saya. Oke. Saya ambil surat perjanjian itu. Saya sobek-sobek. Balik. Tidak, ini bukan hak saya. Tak balikin. Mati dia, plus. Kasih ke anaknya. Saya tidak mau. Saudara. Dan justru di situ Tuhan berkata apa? Setelah selesai saya sobek-sobek, Tuhan baru ngomong. Nah, itu namanya ujian. Tuhan ngomong apa? Lulus. Lulus Tuhan, lulus. Karena kamu tidak mata duitan. Ya. Coba saya terima, upahku di surga dicoret. Saudara, ngerti? Sebab
Yesus sudah berkata kepada orang Farisi, mereka sudah dapat upah di dunia, tidak di surga. Maka hati-hati. Nah, rahasianya apa yang Tuhan mau ini? Nah, rahasianya adalah di dalam diri Yesus. Yesus berkata, kalau engkau bertobat kepadaku, ya kamu percaya menjadi anakku, percaya kepadaku, aku di dalam kamu. Lalu kamu di dalam aku. Ayo, aneh gak? Satu saat Yesus di dalam kamu, besar mana sama kamu? Besar kamu toh? Satu saat kamu di dalam Yesus, besar mana? Besar Yesus. Ini rahasianya, saudara. Saya baru dibuka lagi, saya heran. Loh, aneh sih Tuhan. Nah iya, ini ajarkan supaya anak-anakku itu di dalam masa sukar ini, mereka itu satu, di dalam keadaan biasa, mereka hidup di dalam dunia, mereka mengerjakan kantor, mengerjakan kepandaiannya, ilmu pengetahuannya, tidak apa-apa. Tapi aku di dalam dia, aku Roh Kudus menjadi penolong. Jadi umpamanya ini sekretaris ngetik, ya udah masuk. Tuhan kamu yang ngetik aja deh. Ngetik. Ya enggak tahu ya. Ya kamu ngetik dewek. Tapi kamu ngetik bisa salah enggak? Bisa. Kamu ngomong, Tuhan tolong ya supaya jangan bolak-balik ya. Jadi enggak salah Tuhan. Jadi nah, kamu selalu ngomong, Tuhan tolong ya Tuhan, aku mengerjakan ini. Lah, ibu-ibu yang masak, itu ya gitu. Masak, yang masakan Tuhan. Ya tidak bisa dong. Kamu yang masak, Tuhan tolong ya bumbunya pas-pasan lah. Tuhan menjadi penolongmu itu Yesus di dalam kamu. Ngerti? Jadi kamu tetap melakukan biasa. Mau pulang dari sini, malam-malam takut. Tuhan, aku mau pulang loh Tuhan. Kirim malaikat menyertai ya Tuhan. Nah, dilindungi, saudara. Itu Yesus di dalam kamu. Nah, kapan kamu di dalam Yesus? Saat kamu menghadapi masalah, kamu tidak bisa nekel, kamu masuk dalam Yesus. Yesusnya suruh gede. Nah, kamu bilang gini, Tuhan, sekarang bagianmu. Yang ngerjain bukan aku bisa. Nah, ini dunia roh. Ini mujizat. Ini kuasa. Nah, jadi saudara, sebetulnya saudara ini sudah punya senjata luar biasa enggak? Nah, perlu takut pada? Tapi kenyataannya? Kenapa kok mesti takut? Karena belum ngerti satu. Kedua, Yesusnya tidak suruh gede-gede. Yang gede kamu, Yesusnya kecil di dalam sini. Kamu selalu gini, mari Tuhan masuk hatiku. Lu cilik terus, kecil. Tidak pernah gede Tuhan. Makanya saya bilang apa? Kamu belajar komunikasi sama Roh Kudus. Di dalam saat-saat kamu tidak bisa mengatasi, kamu bilang, Tuhan, aku tidak punya jalan. Kau sekarang yang bagianmu, terserah. Nah, kamu diam. Jangan mikir, boleh cari jalan lagi. Selama kamu masih mikir cari jalan, Tuhan tidak bekerja. Makanya saudara, kita kerap kali tidak sadar. Nah, ini Agung baru cerita tadi sama saya. Wah Pak, Tuhan jalannya kok aneh sih Pak? Iya betul. Tidak aneh gak Tuhan? Aku tuh doa buat anakku yang semi itu 2 kali luar biasa. 2 kali luar biasa. Nah terus, jalannya keluar tuh sepe itu Pak. Tak doa ke 2 tahun setengah mati jungkir balik. Tiap hari tak tumpang di tangan. Oh bapaknya pendeta. Tidak berubah. Tambah lama tambah 2 kali luar biasa. Melawan mamanya terus. Mentok sebenarnya. Satu saat Tuhan kasih jalan. Setelah 2 tahun. Tuhan bilang gini. Sebabnya anakmu kok nakal kayak gitu kenapa? Mamai sing salah. Nabur Noah. Nabur apa? Waktu dia belum bertobat, dia selalu
melawan mamai. Bikin malu mamai. Sekarang anaknya bales mamai. Suruh minta ampun, papai suruh berkati. Beres. Angkane 8, 9. Tanyai sama bapaknya. Kok sekarang gak nakal? Oh, mungkin aku sudah dikantongi Tuhan. Ya bener toh ya. Jadi kalau dikantongi Tuhan anda kecil. Tuhannya gede. Saudara tahu sebab apa? Ada roh yang lain. Ada kuasa yang lain. Yang menyebabkan anak itu di luar kontrol. Bukan kehendaknya sendiri. Nah, yang saya ingin sampaikan kepada saudara rahasia ini yang saudara harus punya. Yaitu yang seperti saya katakan apa? Yesus di dalam kamu selama kamu bisa mengerjakan. Kalau Yesus nanti kamu sudah tidak bisa mengerjakan, Yesus kamu di dalam Yesus. Yesusnya yang besar. Lah, kenapa harus dua tahun? Setiap saudara punya kesalahan. Allah itu adil. Demikian kamu salah, setan nuntut, jatuh hukuman. Karena Allah adil, setiap hukuman ada waktunya berapa lama. Ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ada yang sebulan, ada yang 3 tahun, ada yang 7 tahun. Tak tahu saudara. Yang tahu siapa? Roh Kudus. Makanya saudara perhatikan Denny tadi apa? Melihat apa? Buku gede. Buku apa itu? Buku kehidupan. Setiap namamu tercantum di situ. Setiap perbuatanmu tertulis di situ. Dan yang terakhir dia bilang apa? Nama saya ya. Terus perhatikan, coba kalau kamu merhatikannya sepintas loh. Kalau saya karena saya tahu itu nama saya langsung Tuhan, ngerti gue, mesti. Dia lihat kan sudah penuh toh, tinggal berarti waktu saya, waktu saya tinggal dikit. Saya senang pas susah. Senang. Bye-bye. Ngerti saudara? Jadi tidak ada yang kebetulan. Makanya, tapi jangan ngomong loh ya. Tak pesan loh ya. Di sini aku ngomong. Jangan bilang, seminar Yusa cuma sampai Juni. Habis itu Yusa. Awas lu. Gak ada yang ngomong Yusa mau mati. Nanti setelah bulan Juni. Ngawur. Jadi ini seminar sampai Juni. Dari itu saya tidak ambil pelayanan. Karena setelah itu saya duduk diem. Kok hilang lagi ya? Bisa ngomong lagi hilang. Ngawur. Setelah itu Yusanya kemana? Saya mau duduk diem, tanya Tuhan, maumu apa Tuhan? Gitu saudara. Saudara dan saya itu harus belajar dari Yesus. Yesus selalu berkata apa? Aku tidak dapat melakukan segala sesuatu tanpa Bapa yang melakukan di dalam saya. Ini loh saudara, kerendahan hati. Itu bukan rendah diri. Itu bukan lemah gemulai, halus. Enggak. Saudara boleh tanya saya sama istri saya. Saya itu dulu orang kayak apa? Diktator, pencemburu. Allah itu cemburu enggak? Kamu boleh cemburu enggak? Ayo, pasti kamu bilang, boleh. Kenapa? Bukankah aku diciptakan menurut sifatnya Allah? Ngawur itu namanya.
Aku dulu ya gitu. Istri saya bilang, yang kamu itu loh kalau cemburu itu loh, aku menderita yang. Allah cemburu, aku juga cemburu. Lalu dia bilang, lah tapi kalau Allah cemburu itu enggak membuat aku menderita kok. Kalau kamu tuh menderita, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Bayangin. Kasihan toh. Lalu saya tanya, Tuhan, aku cemburu boleh enggak? Tuhan bilang, tidak boleh. Lah kalau kamu boleh, aku tidak boleh. Tuhan bilang gini, cemburuku sama cemburumu itu beda. Kalau cemburuku supaya kamu selamat masuk surga. Tapi kalau kamu cemburu sama istrimu, kowe egoistis karena apa? Karena kamu takut kehilangan dia. Beda. Kamu cemburu sebab apa? Sebab kamu takut orang lain jamah dia toh. Kamu takut dia dimilikin orang lain toh. Kamu curiga sama dia. Itu dosa. Tuhan bilang. Itu nafsu. Bukan roh. Tapi kalau cemburuku. Itu karena supaya kamu masuk surga. Selamat. Jadi bukan demi kepentinganku. Demi kepentingan kamu. Tapi kalau kamu cemburu sama istri. Demi kepentingan kamu. Beda, Tuhan bilang. Oh, tidak boleh Tuhan. Tidak boleh. Maka dari itu saudara, kalau engkau masih cemburu, kalau engkau tidak percaya, itu tandanya kamu tidak rendah hati. Rendah hati itu melayani. Kasih itu menutupi dan percaya segala sesuatu. Dan Tuhan mau. Saudara tahu, Tuhan mau. Kamu dan saya harus rendah hati. Rendah hati seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yaitu apabila kamu bisa membuat Yesus lebih besar daripada kamu. Itu tandanya rendah hati. Sebab kalau Yesus selama di dalam diri saudara, saudara gampang. Bahkan saudara merintah dia. Tidak minta tolong, tapi kamu bertindak dalam nama Yesus. Kamu berbuat. Kan Yesus Maha Kuasa. Bukankah dengan iman aku dapat melakukan segala perkara? Nah, bukankah Yesus berkata, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, minta apa saja, kamu dapat. Coba perhatiin. Coba. Kalau engkau di dalam aku, kata Yesus, besar mana? Besar Yesus. Dan firmanku di dalam kamu, kamu boleh minta apa saja. Nah, kalau kamu di dalam Yesus, berarti besar Yesus. Kalau kamu punya keinginan, siapa yang keinginan siapa sebetulnya? Loh, kamu di dalam Yesus. Jadi kalau kamu punya keinginan, kalau tidak di ACC sama Yesus, bisa enggak? Enggak bisa, wong kamu di dalamnya. Tapi sementara ini, saudara, Yesus ada di dalam kamu. Anakmu sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu karepmu apa karepe Tuhan? Kehendakmu apa kehendaknya Tuhan? Kehendakmu. Sebab Yesus di dalam kamu. Tapi kalau kamu bilang gini, Tuhan, anakku sakit. Dokter sudah angkat tangan, sakitnya parah. Aku kan gak punya kemampuan Tuhan. Engkau punya. Tanya, maumu apa Tuhan? Kalau kamu bilang, maumu apa Tuhan? Berarti kehendak Tuhan apa kehendak kamu? Kehendak Tuhan. Besar kamu apa besar Tuhan? Lalu kalau Tuhan bilang, 2 puasa. Ya kamu tinggal jalan aja. 2 puasa Tuhan. Ya 2 puasa. Adapun nanti tambah parah, ya tidak apa-apa. Tugasmu cuma apa? Mengucap syukur. Percaya. Sebabnya apa? Saudara harus sadar. Saudara dan saya adalah budak beliannya Tuhan. Saudara dan saya sudah dibayar oleh Yesus dengan harga tunai. Jadi engkau bukan milikmu lagi. Anakmu bukan milikmu. Milik Yesus. Jadi saudara, biarkan dia besar.
Saudara tanya, mau apa Tuhan? Doa puasa. Stop obat. Ya. Loh kok tambah parah? Enggak masalah. Itu bukan bagian kamu. Bagian dia. Dan Tuhan selalu begitu. Tuhan selalu begitu. Pikiranmu bukan pikiranku. Rencanamu bukan rencanaku. Tapi kalau engkau dan saya taat, itu tandanya rendah hati. Ketaatan. Nurut karena sadar aku tidak ada apa-apa. Makanya mesti ngomong saudara. Jiwa mesti setiap kali sembahyang kamu bilang, Tuhan aku sadar, aku ini budak belianmu. Apa yang kau mau? Sampai dia mengatakan apa? Engkau sahabatku. Kalau Tuhan sampai ngomong kepada kamu bilang engkau sahabatku. Berarti kamu harus sudah mengerti jalan pikirannya dia. Itu lebih berbahaya saudara. Berbahayanya apa? Bedanya itu tipis sekali. Sebab kalau kamu salah, bayarnya terlalu mahal. Musa salah. Saya pernah dibawa Tuhan ke tempat yang maha kudus. 3:30 pagi. Habis retreat, saya mau tidur. Tuhan sudah selesai, saya mau tidur. Sampai agak siangan, baru pulang. Aku bilang gitu. 3:30 dibangunin. Bangun. Loh Tuhan 3:30, aku mau tidur. Bangun. Ada apa? Ikut aku. Bawa saudara. Loh ini apa sih Tuhan? Wah kok ngeri. Waduh, bahaya. Waduh, bahaya Tuhan. Saudara tahu? Apa yang Denny tadi lihat? Kabus. Awan kabus. Awan yang tipis itu. Tapi kayak benang. Bukan halus gitu. Kayak salju enggak. Ada benangnya saudara. Jadi kayak benang-benang halus. Tapi awan. Awan. Saya bilang, Tuhan. Kekudusan Bapa. Terus. Ayo masuk sana. Waduh. Tuhan. Aku mau bawa kamu ke dalam tempat yang maha kudus. Waduh. Kamu belajar. Saya terus terang takut saudara. Takut begini. Tenang. Tuhan bilang, jangan takut. Ngapain kamu takut? Relax. Gak bisa kamu atur. Ya relax ya. Wes aku dong. Ya wes lah. Jalan aja. Saudara. Demikian saya masuk plus. Benang-benang awan. Itu nembus dari kepala saya sampai ke kaki itu. Transparan. Saya bisa lihat. Tuh. Benangnya kok nembus-nembus ke tubuh saya Tuhan. Gak ada. Tuhan bilang gini. Kamu lihat tubuhmu. Iya. Benangnya jalan di dalam enggak? Iya. Ada yang putus enggak? Gak ada. Tuhan bilang. Kalau kamu melanggar firman sedikit saja. Dengan perkataanmu, pikiranmu. Salah satu benang putus. Melanggar kekudusan Bapa. Kamu tahu Musa? Musa tidak ada orang selembut Musa. Tidak ada orang yang dapat bercakap-cakap dengan bapakmu muka dengan muka. Kecuali Musa. Sebab Musa itu adalah nabi yang dipilih Tuhan untuk Israel. Kamu tahu nabi-nabi yang lain tiap bangsa. Indonesia punya nabi tidak? Ada. Doyo-boyo. Cina punya nabi tidak? Ada. Kongcu. Tiap bangsa Tuhan bilang. Median punya nabi tidak? Ada. Apa? Biliam. Setiap bangsa punya nabi. Dan nabi-nabi itu diberikan hikmat, marifat oleh Tuhan. Pengertian oleh Tuhan. Di mana kenapa mereka tidak bisa masuk surga? Kenapa Tuhan? Mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa? Mereka punya pengikut banyak, kemudian mereka memuja nabinya. Perhatikan orang Farisi ahli Taurat, aku pengikut Musa, bukan pengikut Allah. Saudara,
Di alam maut ada pendeta dengan jemaatnya. Di alam maut ada pendeta dengan jemaatnya. Kamu pengikut siapa? Yesus. Jangan mengidolakan seorang hamba Tuhan. Termasuk saya. Kalau saudara mengidolakan, saudara pasang tali gantungan buat saya. Ngerti? Tuhan berkata, mengapa Musa tidak boleh masuk Kanaan? Karena dia mulutnya salah. Pada waktu dia menghadapi gunung, bangsa Israel minta air. Dia berkata, orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air? Pukul, keluar air. Tuhan berkata, kamu melanggar kekudusan. Kenapa? Siapa yang mengeluarkan air? Bukankah aku? Kenapa kamu bilang kami? Bayangin. Waduh, salah ngomong Tuhan. Ya. Ngerti kamu? Saya jalan di situ, saudara. Aduh Tuhan, gak berani mikir, gak berani ngomong. Saudara, keluar rasanya, aduh ayem. Tuhan bilang, ngerti kamu? Ya, lulus gue. Bayangin saudara. Makanya kalau Denny tadi lihat, sudah tinggal sedikit. Wah, aku sudah gini, Tuhan, pegangi aku terus ya. Jangan bawa lepaske. Bawa lepaske. Nanti muncul lagi Tuhan. Wong aku ini kerikil. Betul? Kamu ini loh kerikil enggak? Kamu ini seperti kerikil di dalam mutiara. Ngerti? Kamu kerikil di dalam kerang. Setiap gerakan kamu menyakitkan kerang. Setiap gerakanmu menyakitkan Yesus. Yesus harus menebus. Kamu bertobat, ditebus, dihapus dengan darah. Tebus dengan darah. Kamu dibungkus seperti kerikil itu. Tambah lama kamu tinggal di dalam firman, mutiaranya tambah besar, tebal. Sehingga kalau dikebentur, dibanting sekalipun tidak pecah. Tapi saudara tahu, saudara sekarang kalau diomongin orang, masih kelihatan watake enggak? Kerikilnya kelihatan enggak? Hah? Kesenggol sedikit, ting, kerikilnya muncul. Marah, mulutnya maki, masih. Cerewetnya masih. Takutnya masih. Saudara tahu? Karena engkau tidak tinggal di dalam firman terus-menerus. Makanya saya bilang, Tuhan, aku seorang hamba yang tidak ada artinya. Jangan lepaskan aku sampai akhir. Aku mau pulang sampai pada waktu yang kau sudah tetapkan. Makanya kalau berdoa, saudara, jangan bilang, Tuhan pakai hambamu itu dengan heran. Tambah lama tambah heran. Guling. Aku kalau didoa kayak gitu, enggak ya Tuhan. Enggak. Aku bilang, Tuhan pakai hamba. Lebih lama lebih berkenan kepadamu. Hati-hati saudara. Disanjung-sanjung. Guling. Tambah tinggi itu loh anginnya, tambah kenceng. Gampang guling. Makanya itu hati-hati. Makanya saya tuh orangnya apa? Nggak urusan. Ada orang selalu kalau sudah bertobat melalui apa? Ayo aku anak rohanimu. Saya bilang, saya tidak pernah punya anak kamu. Soalnya apa saudara? Kamu anaknya Yesus. Kok anakku? Oh anakku. Kue muni anak rohanimu. Anak Yesus saya bilang, apa? Aku digantung jalat kah? Kak, anak Yesus, cari Yesus. Sebab Yesus sudah berkata, jangan kamu dipanggil Bapak. Karena satu Bapakmu di surga. Hamba Tuhan paling senang. Papi.
Papa Yusa. Aku digantung Tuhan, repot. Nggak mau. Anakku ya anakku, anak dunia oke, saya bilang. Tapi anak rohani tidak, anak Yesus semuanya. Hati saudara. Besok kita belajar akan terus ini. Kemudian saudara apa? Besok Tuhan akan memberikan kuasa, kasih yang tidak kelihatan itu, supaya setiap saudara itu punya kemampuan. Jadi yang penting kamu sudah tahu, kamu sekarang membutuhkan, kamu merindukan, kamu minta. Malam ini berdoa, minta. Besok Tuhan berikan. Kamu nggak usah lihat. Tapi kamu akan melihat. Tuhan berkata apa? Pohon dilihat buahnya. Pada waktunya kamu akan melihat bahwa ada kuasa di dalam dirimu. Di mana Tuhan yang melakukan di dalam kamu dan saya. Amin. Mari kita berdoa.